As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat LC, sahabat muda LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rubrik Sirah Nabawiyah, yaitu menapaktilasi biografi kehidupan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih akan melanjutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi sepulangnya beliau dari berdakwah ke kota Taif. Setelah ekspedisi dakwah ke kota Taif dan kejadian-kejadian selama perjalanan pulang, keadaan di Mekah sudah tidak lagi sama bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun akhirnya beliau bisa masuk ke Mekah atas jaminan dari seorang pemuka Bani Naufal yang bernama Al-Mut'im bin Adi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak bisa leluasa lagi untuk berdakwah, di mana orang-orang Quraisy mengawasi beliau dengan sangat ketat, tetapi tetap memberikan ruang ataupun juga tidak membatasi Nabi Muhammad SAW untuk hanya berdakwah di kalangan sendiri saja, yaitu di Bani Hashim. Beliau tetap diperbolehkan keluar dari perkampungan Bani Hashim, ya, tetapi syaratnya bahwa beliau Rasulullah SAW akan diawasi dengan sangat ketat, dan khususnya adalah dilakukan oleh paman beliau sendiri, Abu Lahab. Nah, ada celah untuk bisa terus berdakwah ini adalah dimanfaatkan betul oleh Nabi Muhammad SAW. Maka yang dilakukan oleh Nabi adalah terus mendatangi orang demi orang, kabilah demi kabilah, suku demi suku, kumpulan orang demi kumpulan orang untuk mendakwahkan Islam. Dan orang-orang kafir Quraisy mereka mengawasi dengan ketat, bahkan bukan hanya mengawasi, berusaha mementahkan usaha dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan ketika itu adalah berkaitan atau bertepatan dengan musim haji, di mana suku-suku Arab dari seluruh daerah Jazirah Arab banyak mereka yang mengunjungi Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan itu dimanfaatkan betul oleh Nabi Muhammad SAW untuk mendakwahkan Islam. Dikatakan bahwa kesibukan Nabi justru semakin meningkat setelah sepulangnya beliau dari kota Taif. Beliau Rasulullah SAW mendatangi setiap kabilah untuk menawarkan mereka Islam, ataukah mereka mau sekadar menjadi pelindung bagi Rasulullah SAW. Karena sepeninggalnya Abu Talib yang meninggal dunia, maka pemimpin Bani Hashim ketika itu adalah Abu Lahab. Dan Abu Lahab kita tahu bagaimana permusuhannya kepada Rasulullah SAW. Sehingga Nabi memang harus mencari kabilah atau suku yang bisa melindungi beliau, sebagaimana Bani Hashim di era zamannya Abu Talib. Ya, maka dikatakan, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mendatangi kabilah yang begitu banyak. Beliau mendatangi Bani Amir, Bani Ghassan, Bani Fazarah, Bani Murrah, Bani Hanifah, Bani Abbas, Bani Sa'labah, Bani Kindah, Bani Kalb, dan banyak lagi. Ya, dan beliau juga mendatangi tokoh-tokoh ataupun personal-personal, orang per orang yang dianggap bisa melakukan dua hal, yaitu masuk Islam ataukah memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat, ya, ketika itu sahabat tersebut memang belum masuk Islam. Dia katakan bahwa Rasulullah SAW menyeru kabilah demi kabilah, dan beliau memulainya dari Bani Kindah, lalu mendatangi Bani Kalab, lalu mendatangi Bani Hanifah, dan kemudian mendatangi Bani Amir. Yang beliau serukan adalah siapa yang mau membawaku kepada kaumnya, yang lalu tidak dia menghalangiku sehingga aku selesai menyampaikan risalah Tuhanku. Sesungguhnya Quraisy telah menghalangiku untuk menyampaikan risalah Tuhanku. Ya, nah, ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi kemudian menyuruh orang-orang ataupun suku-suku itu dengan katakan, "Qul la ilaha illallah tuflihu, qulu la ilaha illallah tuflihu." Wahai kaum, wahai suku tertentu, ya, katakanlah oleh kalian la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Ya, ini setiap kabilah, setiap kumpulan orang. Ya.
Tetapi dikatakan ya bahwa tidaklah beliau menyuruh orang untuk masuk Islam, untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau beliau meminta perlindungan kepada kaum tersebut, kecuali ada orang-orang Quraisy yang menghalang-halangi ya ataupun mementahkan ucapan Nabi Muhammad SAW. Setiap beliau menyeru, setiap beliau berdakwah, ada minimal 2 orang, dan 2 orang itu kemudian diketahui adalah Abu Jahal dan Abu Lahab. Ya, mereka menghalang-halangi Nabi Muhammad SAW. Mereka mengatakan, hati-hati ya dengan orang ini, kalian akan menderita, kalian akan dikecewakan, kalian akan terhina kalau mengikuti orang ini. Ya, bukan hanya itu, bahkan Abu Jahal dan juga Abu Lahab itu bukan hanya seperti itu, bahkan setiap kali Nabi bicara atau berdakwah, maka Abu Lahab dan Abu Jahal ini kemudian meludah ke tanah, ya. Bahkan menaburkan debu, ya, menaburkan debu di atas wajah ataupun di atas kepala Rasulullah SAW. Dia juga melontarkan kalimat caci maki, ya, sampai kepala Nabi Muhammad SAW, rambut Nabi Muhammad SAW setelah pergi berdakwah biasanya banyak debu, ya, banyak tanah, ya. Sampai dikatakan oleh periwayat tersebut, ya, aku melihat ada seorang gadis kecil yang kemudian ya itu membersihkan kepala dan wajah Rasulullah SAW, mencuci tangan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya siapakah anak kecil itu atau gadis kecil itu, dijawab itu adalah Zainab, putri Rasulullah SAW, putri Nabi Muhammad SAW, seorang gadis yang cemerlang. Ya. Jadi demikian ya betapa beratnya tugas Nabi Muhammad SAW, dan tetap berani istiqomah sabar di atas dakwah. Kendati menghadapi ujian demikian keras, ancaman ya, karena mereka orang-orang Quraisy sudah berikrar bahwa mereka tidak bisa menjamin keamanan Nabi. Jadi Rasulullah SAW bisa dianiaya, bisa dibunuh kapan saja. Tapi hal itu tidak membuat Nabi tetap berdiam di rumah. Ya, apalagi ngunci rumah, enggak ya, beliau tetap aktif berdakwah, menyampaikan ya. Dan orang-orang Quraisy terbukti mereka itu kemudian menghalang-halangi Nabi, meludahi Nabi, kemudian juga mencaci maki dan menaburkan tanah dan debu di atas kepala Nabi Muhammad SAW. Ya, itu yang dilakukan oleh mereka, gitu ya. Sehingga orang yang tadinya mungkin tertarik untuk berbicara dengan Nabi, mendengarkan Nabi, gitu kan, itu nggak jadi. Ya, mereka minimal khawatir dan takut karena pamannya sendiri yang menghalangi Rasulullah SAW. Saya ini adalah pamannya, ya. Saya tahu anak ini, ya. Jangan kalian ikuti kalau kalian mau selamat. Ya, jadi akhirnya mereka mundur, tidak jadi tertarik, gitu ya. Nah, oleh karena itu Nabi berpikir keras, ya gimana caranya supaya gangguan dari Quraisy ketika berdakwah ini tidak ada atau minim, ya. Maka Rasulullah SAW kemudian merubah sedikit tata cara dakwahnya. Yang pertama, kalau beliau pertama-tama itu berdakwah tidak mengenal waktu. Siang, malam, pagi, sore, itu dilakukan. Ya, maka sejak adanya pengetatan, pengawasan, dan juga tadi ya pemblokadean dakwah yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Quraisy, mulai saat itu beliau berdakwah memilih waktu di malam hari. Ya, karena di malam hari tentu saja adalah waktu orang-orang beristirahat. Termasuk orang kafir Quraisy juga mereka perlu istirahat. Sehingga pengawasan dan pemblokadean yang dilakukan oleh orang Quraisy di malam hari itu nggak ada. Nah, itu dilakukan oleh Nabi. Nabi mendatangi jamaah haji atau jamaah umroh atau para pedagang atau kumpulan-kumpulan orang yang masih tersisa di waktu malam untuk berdakwah. Gitu ya. Ini dilakukan. Dan kita tahu, ingat nanti insya Allah kita bahas ya, bahwa masuk Islamnya orang-orang dari Madinah atau dari Yasrib, suku Aus dan Khazraj itu adalah mereka didatangi oleh Nabi Muhammad SAW di waktu malam, ya, di malam hari. Ya. Kemudian kalau tadi misalkan Nabi mendatangi mereka di depan Ka'bah, di pasar-pasar, di kumpulan-kumpulan umum, gitu kan, sehingga memicu jelas di situ ada orang-orang Quraisy, ya, dan justru mereka banyak di situ, gitu kan. Maka Nabi merubah strateginya, yaitu Nabi akan mendatangi pintu-pintu mereka, baik pintu rumah ataupun pintu tenda. Ya, rumah-rumah orang Quraisy yang jelas itu di rumah, ya nggak mungkin mereka orang Quraisy mengawasi rumah-rumah, rumah per rumah. Ya, maka Nabi strateginya adalah mendatangi pintu ke pintu. Ya, dari rumah ke rumah dan juga dari
tenda ke tenda, karena orang jamaah haji ya pasti pakai tenda mereka, gitu kan. Nah, mereka kemudian didakwahi oleh Rasulullah SAW untuk menghindari pemblokadean oleh orang-orang Quraisy. Ya. Kemudian yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang lainnya adalah beliau mencoba bersahabat, mencari dukungan dari orang-orang yang mampu menolong atau kabilah yang bisa memberikan perlindungan. Dilihat rekam jejaknya, dilihat profilnya, ya. Kira-kira orang ini bisa memberikan perlindungan atau kabilah ini bisa memberikan suaka atau tidak. Karena ini hal yang urgen, ya. Tanpa itu, ya, maka jelas itu bukan hanya membahayakan Nabi, tapi juga membahayakan kabilah atau suku yang tidak punya perlindungan. Ya, maka Nabi sebelum mendakwahi suatu kaum, itu beliau ngajak Abu Bakar, ya, dan sekedar bertanya, apa nama suku kalian, gitu ya, kabilah mana kalian, gitu. Kalau misalkan Abu Bakar tahu, ya, dan Abu Bakar akan memberitahukan kepada Nabi berapa kekuatan suku ini. Kalau Abu Bakar nggak tahu, maka diminta berapa kekuatan kalian, mau nggak kalian melindungiku, gitu ya. Nah, ini untuk melancarkan dakwah, gitu kan, karena memang keadaannya tidak sama yang waktu sebelum adanya Abu Thalib atau sebelum meninggalnya Abu Thalib kan bebas, gitu ya. Kalau sekarang tidak, gitu. Nah, kemudian dengan modal itulah Nabi SAW mendatangi kabilah-kabilah di waktu malam dari pintu ke pintu dan melihat profil atau kekuatan dari individu atau suku yang akan didakwahi tersebut. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa Nabi Muhammad SAW mendakwahi Bani Amir, di mana pemimpinnya namanya Bayharah bin Firas. Di mana Bayharah ini setelah mendengarkan dakwahan Nabi, setelah mendengarkan penjelasan Nabi seputar Islam, seputar ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hal yang lainnya, Bayharah bisa menilai bahwa ini akan jadi. Ini akan jadi sesuatu. Ya, maka dia datangi, dia kumpulkan pemimpin-pemimpin kaumnya, dia katakan, kalau kita ikuti Muhammad atau Muhammad SAW kita gabungkan kepada kabilah kita berpotensi bisa mengalahkan Quraisy atau suku-suku Arab yang lainnya. Kita akan menjadi pemimpin bangsa Arab. Gitu ya. Saya nego dengan Muhammad SAW. Maka dia kemudian berbicara, ya, bahwa mereka siap menampung Nabi Muhammad SAW. Siap memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW. Siap membela Nabi apapun konsekuensinya. Cuma mereka minta satu syarat. Ya. Syarat itu adalah apabila Nabi sudah bergabung dengan mereka dan Nabi menjadi pemimpin yang tertinggi, bahkan di tengah-tengah orang-orang di Jazirah Arab, mereka minta penerus, ya, suksesi atau pewaris tahta setelah kepemimpinan Nabi adalah orang-orang dari Bani Amir, gitu ya, adalah orang-orang dari Bani Amir, gitu. Nah, apakah Nabi SAW setuju? Nabi nggak setuju, ya. Tugas Nabi adalah menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekuasaan Nabi nggak ngurusin, ya, karena kekuasaan itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan kepada siapa yang dikehendaki dan dicabut dari siapapun orang yang dikehendaki. Jadi nggak ada urusannya dengan kekuasaan. Kalau mau terima Islam, silakan masuk Islam. Ya, kalau misalkan harus mensyaratkan kekuasaan, Nabi nggak sanggup. Ya, bukan nggak sanggup, Nabi nggak bisa karena itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, lantas setelah Nabi mengatakan tidak bisa syarat itu, apakah mereka jadi masuk Islam? Nggak jadi. Mereka mengatakan rugi sekali kami. Kami akan membelamu, kami akan berperang untukmu. Lantas setelah engkau menang, engkau berikan kekuasaan itu bukan kepada kami. Ya, kami nggak butuh. Ya, akhirnya mereka mencampakkan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini Bani Amir, gitu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW juga mendatangi kabilah-kabilah yang lainnya. Dikatakan bahwa Nabi pernah mendatangi satu kabilah yang berasal dari Irak, ya, yang berbatasan dengan Persia. Namanya kabilah Bani Syaiban bin Sa'labah, ya, Bani Syaiban bin Sa'labah. Nah, ketika itu mereka datang untuk melaksanakan ibadah haji, ya. Maka Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu bertanya, kalian dari kabilah mana? Dijawab, ya, kami dari kabilah Syaiban bin Sa'labah. Abu Bakar kenal, ya, bahwa ini adalah kabilah besar. Tapi untuk meyakinkan Nabi Muhammad SAW, dia tanya, Abu Bakar tanya, ya, bagaimana kekuatan kalian?
Ya, dijawab bahwa kami ini yang berangkat ini tidak lebih dari 1.000 orang. Tapi kekuatan kami, ya, ini tidak sama dengan 1.000 orang dari orang lain. Artinya apa? Bahwa kami walaupun jumlah kami ini sedikit, ya, atau sama dengan mereka, tapi kekuatan kami luar biasa, lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Bahkan mereka mengatakan kami adalah kaum yang sangat ganas saat berperang. Dan kami menjadi sangat hebat saat sedang marah. Kami lebih mengutamakan kuda perang dibandingkan anak-anak kami. Kami lebih mendahulukan senjata, pedang, tombak, dan yang lainnya daripada cadangan makanan kami. Ya. Dan pertolongan dari sisi Allah pernah mendatangi kami suatu kali dan atas kami pada kali berikutnya. Nah, ini menunjukkan profilnya memang luar biasa. Ya, mereka adalah bangsa-bangsa yang sangat kuat di dalam peperangan. Gitu kan? Ini menarik sekali, gitu kan? Ya. Nah, kemudian kata Abu Bakar, apakah kalian pernah mendengar sosok Nabi Muhammad SAW yang datang dari Mekah? Ya, kata mereka, ya kami pernah dengar. Nah, ini orangnya. Ya, dihadirkanlah Nabi Muhammad SAW. Lantas mereka bertanya, ya, satu itu pemimpinnya namanya Mafruk. Ya, kepada apa engkau menyeru kami, wahai saudara orang Quraisy? Ya, maka Nabi mengatakan, kami menyeru kalian untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya, dan sesungguhnya aku adalah hamba dan utusannya. Aku juga menyeru kalian untuk melindungiku, memberikan pertolongan kepadaku. Maka sesungguhnya Quraisy telah berlaku arogan terhadap Allah dan mendustakan Rasulnya, dan mereka telah bersikap angkuh atas kebenaran dan kebatilan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan Maha Terpuji. Lantas mereka bertanya kembali, apa yang engkau serukan kami? Kepada apa engkau serukan kami? Ya, maka Nabi Muhammad SAW itu membaca Al-Quran, Quran Surat Al-An'am ayat 151. Yang artinya, ya, maka demi Allah, kata Rasulullah SAW, tak pernah aku mendengar perkataan yang lebih baik dari firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini, yaitu Quran Surat Al-An'am ayat 151. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh Tuhan kalian. Yaitu janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kami akan memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala membunuhnya, melainkan dengan sebab yang benar. Demikianlah yang diperintahkan kepada kalian supaya kalian memahaminya. Ini takjub sekali nih ya, di zaman dulu, di zaman jahiliyah, itu kan, ada ajaran seagung ini yang memerintahkan kepada tauhid, yang memerintahkan kepada kebajikan-kebajikan, dan melarang ada perbuatan-perbuatan yang buruk. Gitu ya, ini suatu ajaran yang luar biasa. Dan Mafruk kemudian merasa terpesona dan dia merasa kagum dengan ajaran itu. Ya, tetapi dia nggak bisa memutuskan apakah sukunya atau dirinya akan masuk Islam dan kemudian menjadi pelindung Nabi. Dia nggak bisa. Ya, maka dia ambil, ya, dia panggil itu pemimpin-pemimpin yang lain. Saat itu dia serahkan keputusannya pada seorang yang senior namanya Hani bin Kubaisah. Ya, ini Hani bin Kubaisah sesepuh kami, sepuh kami, orang yang paling senior di kami, ya, dan juga termasuk pemuka agama kami. Ya, kata Hani, ya, sesungguhnya aku telah mendengar segala ucapanmu wahai saudaraku Quraisy. Ya, dan sesungguhnya setelah kami mendengar perkataanmu, ya, kami merasa bahwa kami akan meninggalkan agama kami. Agama apa? Agama kesyirikan. Dan kami akan menjadi pengikut agamamu. Ya, tak ada permulaan dan tak akhir untuk suatu kehinaan dalam berpendapat. Ya, dan dia kemudian mengatakan, tapi saya tidak bisa memutuskan seorang diri. Ada pemimpin militer kami. Siapa namanya? Musanna bin Sa'labah. Ya, maka Musanna dihadirkan. Dan apa yang dikatakan oleh Musanna adalah sama. Setelah aku dengar apa yang engkau katakan wahai saudaraku Quraisy, maksudnya Nabi Muhammad SAW, maka kami yakin bahwa kami akan meninggalkan agama kami.
ya, dan kami akan masuk ke dalam agamamu. Ya, sesungguhnya kami adalah kaum yang kuat dan tidak ada suatu kaum yang pernah menaklukkan ya Sarayan, yaitu Yamamah, dan yang satu lagi Samamah, yaitu daerah perbatasan antara Persia dengan tanah Arab. Ya, kami selalu menang di Persia dan juga menang di tanah Arab. Itulah kami, karena kekuatan kami. Tetapi kami saat ini sedang sibuk berkonfrontasi dengan Persia. Dengan Persia, ya, bukan Persia kampung atau satu wilayah, tetapi imperium Persia yang kekuasaannya ketika itu ada lebih dari setengah dunia, gitu kan? Dan kami tahu apa yang engkau serukan ini akan memicu permusuhan Persia, ya. Jadi apa maksudnya? Maksudnya ketika itu kami selesaikan dulu urusan kami dengan Persia, gitu kan? Nanti kalau sudah sudah membaik atau hubungannya sudah membaik atau tidak ada lagi ancaman dari Persia, kami akan datang kembali, gitu ya. Maka Nabi Muhammad SAW merasa Rasulullah SAW kagum dengan respon dari orang-orang Bani Syaiban bin Sa'labah ini, ya. Beliau mengatakan, tidaklah buruk jawaban kalian jika kalian ungkapkan dengan jujur. Sesungguhnya agama Allah tidaklah menolongnya kecuali orang yang siap bertotalitas dengan segala aspeknya. Ya, apa pendapat kalian jika kalian tidak lama lagi menanti hingga Allah mewariskan kepada kalian negeri mereka, yaitu negeri-negeri Persia, rumah-rumah mereka dan hamba sahaya mereka? Apakah kalian akan mensucikannya? Ya, maka An-Nu'man bin Syarik, salah satu di antara mereka, mengatakan, ya Allah, hanya bagimu semua itu. Ya, jadi mereka masih menunggu keadaan memungkinkan untuk mereka dan kemudian mereka pulang, ya. Dan sejarah kemudian mencatat ternyata orang-orang Bani Syaiban ini itu kemudian di masa datangnya kafilah-kafilah untuk kemudian menyatakan masuk Islam, Bani Syaiban ini adalah yang termasuk yang pertama. Dan Nabi Muhammad SAW kemudian menempatkan Bani Syaiban ini sebagai orang-orang yang mulia, ya, dimuliakan, ya. Dan itu kemudian berlanjut di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memulai ekspedisi penaklukan Persia, orang-orang Bani Syaiban inilah yang kemudian menjadi pemimpinnya. Ya, jadi mereka bertugas karena lebih tahu tentang Persia, ya. Mereka ditugaskan untuk menaklukkannya. Dan salah seorang pemimpinnya adalah Musanna bin Sa'labah itu. Ya, dan dia salah satu penakluk Persia. Ya, ini luar biasa. Ini terjadi waktu di Mekah, ya. Keislaman mereka dimulai ketika mereka mendengarkan dakwah Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Dan Nabi terus, ya, berdakwah, ya. Tapi tidak semua kabilah ini menerima, ya. Ada yang menolak, ada yang cuma pikir-pikir dulu, ya. Tapi itu tidak melemahkan semangat Nabi. Nabi terus mendatangi. Dan termasuk diantaranya adalah Nabi mendakwahkan bukan hanya kepada kaum atau sekelompok orang, bahkan personal pun beliau dakwahi. Di antaranya Nabi SAW melihat, ya, ada satu sosok yang wajahnya saja itu menggambarkan orang ini punya hikmah. Orang ini adalah orang yang cerdas, ya. Namanya Suwaid bin Samit. Ya, Suwaid ini berasal dari negeri Yasrib, dari Madinah, gitu ya. Jadi tampangnya udah tampang intelek, tampangnya udah tampang orang pintar, gitu ya. Saking terkenalnya dia karena memang kecerdasannya, maka orang-orang menjulikinya dengan nama Suwaid Al-Kamil, ya, Suwaid yang sempurna. Ya, maka Nabi Muhammad SAW mengajak bicara Suwaid, ya, dan kemudian Suwaid mengatakan, adakah sesuatu yang engkau bisa bacakan kepadaku? Ya, bukan omongan, tapi adalah sesuatu yang turun kepadamu. Ya, maka Nabi Muhammad SAW kemudian membacakan kepadanya Al-Quranul Karim. Ya, perkataan Al-Quranul Karim. Setelah membaca Al-Quran, ya, Rasulullah SAW membaca Al-Quran, maka Suwaid mengatakan, demi Allah, apa yang engkau bacakan tadi serupa dengan apa yang ada pada diriku. Apa itu hikmah Luqman? Ya, mungkin hikmah Luqman ini adalah kitab-kitab terlebih yang zaman dulu, ya, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu bentuknya Taurat ataupun Injil yang memuat kisah Luqman. Ya, ada kemiripan, ya, dan dia dua-duanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Suwaid tertarik, gitu kan, dan kemudian terjadilah diskusi, ya, diskusi. Memang tidak dikatakan bahwa kemudian Suwaid ini
langsung bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tetapi kemudian ya setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepadanya, ya mengajaknya memeluk Islam, maka Suwaid mengatakan perkataan ini adalah perkataan yang baik. Ya, jadi tidak diriwayatkan bahwa dia kemudian mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Tapi para ahli sejarah ada juga yang mengatakan sebenarnya itu adalah pertanda bahwa Suwaid itu sebenarnya sudah masuk Islam. Dan dia kemudian mendatangi kaumnya, yaitu di Yathrib, ya. Tapi qadarullah ternyata Suwaid kemudian terbunuh ketika perang Bu'ad. Ya. Salah seorang di antara mereka mengatakan dari penduduk Yathrib, ya, sesungguhnya kami telah melihat Suwaid terbunuh dalam perang Bu'ad dalam keadaan Islam. Ya, dalam keadaan Islam. Ya, mungkin maksudnya mengadakan Islam adalah dia mempercayai kerasulan Nabi Muhammad SAW, ya, dia ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala atau syariat-syariat yang berlaku ketika itu. Nah, tapi ini menunjukkan bagaimana Nabi mendakwahi mereka, ya, bukan hanya orang yang banyak, tapi personal-personal juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Nah, nanti insyaallah taala kita akan lebih lanjut lagi, ya, yaitu melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mendakwahi kaum Ansor, ya, atau kaum yang menjadi cikal bakal Ansor, yaitu kaum Aus dan Khazraj, ya, yang mereka datang ke Mekah untuk mencari solusi, gitu ya, insyaallah di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Demikian sahabat muda LC, sahabat LC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kisah Nabi mendakwahi kabilah-kabilah Arab, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent. All of them were